Bab 34. Pagi harinya Rafa terbangun terlebih dahulu. Ia melihat Siska yang masih terlelap di balik selimut. Ia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelahnya ia langsung kembali lagi ke kamar. Ia masih melihat Siska yang tidur. Tumben sekali dia masih tidur, ucap Rafa mendekati Siska hendak membangunkannya. Siska, bangunlah, sudah pagi, ucap Rafa memegang pipi Siska. Namun ia merasakan suhu tubuh Siska yang hangat. Siska, kamu sakit? Tanya Rafa beralih memegang dahi Siska memastikan suhu tubuhnya. Siska yang merasa terganggu langsung membuka matanya. Pagi, ucap Siska membuka matanya. Kau sakit? Ucap Rafa khawatir. Ah tidak, aku hanya sedikit pusing. Mungkin kelelahan karena bermain di pantai kemarin. Sudah biasa seperti ini, ucap Siska tersenyum. Akan kupanggilkan dokter, ucap Rafa. Tidak perlu, aku kan sudah bilang tidak apa-apa, hanya pusing saja, minum obat nanti sembuh sendiri, ucap Siska menolak halus. Aku akan mandi, nanti kesiangan ngampusnya, lanjut Siska berdiri langsung menuju kamar mandi. Dengan Rafa yang memegangi tangan Siska memastikannya ia tak terjatuh. Sembari Rafa menunggu Siska, ia menyiapkan sarapan yang sederhana untuknya dan Siska. Sesaat setelahnya Siska sudah keluar dengan baju yang rapi. Bagaimana? Masih pusing? Tanya Rafa. Sudah agak mendingan, setelah ini pasti hilang, ucap Siska. Ya sudah, ini makan, suruh Rafa memberikan sepiring nasi. Setelah menyelesaikan sarapannya, Rafa dan Siska langsung pergi ke kampus seperti biasa. Dan seperti pagi-pagi biasanya, Akila dan Roni sudah menunggu pasutri muda yang romantis ini. Lama banget lu, ucap Roni yang sudah lama menunggu. Masih pagi juga, balas Rafa dengan nada yang datar dan cuek. Loh, Siska, lu kenapa? Muka lu rada pucetan, tanya Akila yang menyadari bahwa Siska sedikit pucat. Oh, ini gak apa-apa, cuman pusing aja, kecapean aja, kemarin habis main dari pantai, jawab Siska. Lu gimana sih? Orang bini lu pusing gini lu izinin buat ngampus, ucap Roni bagai mertua Rafa. Apaan sih lu? Kayak mertua tahu nggak? Cibir Rafa. Udahlah woi, mending ke kelas aja. Kelamaan di sini ntar ada om-om lewat, ntar nyulik gue yang nyantik ini. Lerai Akila langsung menarik Roni masuk ke dalam melewati koridor kampus. Rafa menggandeng dan merangkul Siska dengan erat. Rafa, nggak perlu gini juga, aku nggak apa-apa, dilihatin mahasiswa lain tahu, ucap Siska yang tidak nyaman dengan tatapan mata para mahasiswa. Udah biarin aja kenapa, ntar kalau ada yang macem-macem tak colok matanya, ucap Rafa. Tapi udah ngomong mulu dari tadi, mereka juga tahu kita udah sah, jadi nggak perlu banyak komentar. Lagian kamu kan lagi pusing, ntar kalau jatuh gimana, siapa yang nangkep, ucap Rafa panjang lebar. Iya deh, iya, ucap pasrah Siska. Ia tak ingin lagi membantah Rafa yang bersikeras merangkulnya di depan umum. Sampai di kelas Siska, Rafa langsung melepaskan rangkulannya dan membiarkan Siska masuk ke dalam kelas. Nanti kalau pusing langsung panggil aku aja, pesan Rafa. Iya pasti, jagain Siska, pesan Rafa pada Akila. Ye, gak lu suruh gue juga jagain dia kali, balas Akila. Bye beb, ucap Roni. Bye, balas Akila melambaikan tangannya. Udah yuk sis, masuk, ajak Akila langsung menggandeng tangan Siska langsung duduk di bangku mereka. Pagi Wati, sapa Siska pada Wati yang sudah berada di bangkunya. Pagi Siska, Akila, sapa balik Wati. Lu kenapa sis? Sakit? Tanya Wati. Enggak, cuman pusing dikit aja, bentar lagi juga hilang. Mending istirahat dulu daripada nanti pingsan, saran Wati. Nggak perlulah, pusing gini doang. Saat itu juga dosen yang mengajar masuk ke dalam kelas dengan membawa buku materi yang akan diajarkan. Di kelas Rafa, ia bersantai sembari menunggu dosen datang. Saat dosen yang sudah ditunggu-tunggu datang, ia langsung menatap dosen tersebut dan mulai memperhatikan materi presentasi yang disampaikan. Namun beberapa saat telepon Rafa berdering. Ia mengangkatnya dan melihat siapa yang memanggilnya. Tertera nama Ara di sana. Halo, jawab Rafa pelan. Raf, Audrey, ucap Ara di sana dengan nada terseduh-seduh. Audrey kenapa? Jelasin. Audrey kecelakaan Raf, sekarang dia di rumah sakit, sekarang lu balik, pesawat pribadi udah gue siapin, ucap Ara di seberang sana. Tanpa menjawab Rafa langsung berdiri.
sehingga semua mahasiswa memandangnya. "Rafa, ada apa?" tanya dosen. "Maaf Pak, saya ada kepentingan mendesak, jadi saya izin keluar," ucap Rafa. Sebelum dosen menjawab, Rafa sudah keluar kelas terlebih dahulu. "Lah, si Rafa kenapa dah? Ada masalah apa coba?" batin Roni bingung. Rafa langsung menyusul Siska ke dalam kelasnya. Rafa masuk ke dalam kelas Siska, membuka pintunya dengan kasar, hingga semua penghuni kelas memandang Rafa dengan kaget, termasuk juga dosen yang mengajar. "Rafa, ada apa?" tanya Siska. "Siska, kita harus pulang sekarang, Audrey kecelakaan," ucap Rafa memberitahu. "Hah? Baiklah, ayo," ucap Siska kaget. "Pak, saya izin, ada kepentingan mendesak," ucap Siska pada dosen. Dosen yang sudah mengerti karena tadi Rafa mengatakannya langsung saja mengangguk mengizinkan. Rafa langsung membawa Siska ke bandara tanpa membawa barang apapun. Di bandara sudah ada pesawat pribadi keluarga Farah Queen yang menunggu. "Tuan muda, silakan," ucap petugas di sana mempersilahkan Rafa masuk. Namun Siska sepertinya takut untuk naik. "Ada apa? Cepat naik," ucap Rafa mengulurkan tangannya. "Aku takut, aku tidak pernah naik pesawat sebelumnya." "Percayalah padaku, akan aman-aman saja," ucap Rafa. Siska langsung menuruti Rafa dan masuk ke dalam pesawat. Di dalam, Rafa dan Siska duduk di kursi pesawat dengan perasaan cemas memikirkan keadaan Audrey. Rafa yang melihat Siska masih pucat langsung saja membawanya ke kamar yang tersedia di dalam pesawat. "Ikut aku," ajak Rafa. Siska langsung menurut mengikuti Rafa dengan Rafa yang menggandeng tangan Siska masuk ke dalam salah satu ruangan. "Panggil aku saat sudah tiba," pesan Rafa pada salah satu petugas. "Baik tuan muda." "Kamar?" tanya Siska. "Iya, berbaringlah, aku akan memijat kepalamu," ucap Rafa langsung merebahkan Siska dan memangku kepalanya, mulai memijatnya pelan. "Bagaimana? Nyaman? Sudah mendingan?" tanya Rafa. Sudah," jawab Siska langsung duduk. "Bagaimana dengan Audrey?" tanya Siska khawatir. "Aku juga belum tahu, tapi pasti dia akan baik-baik saja karena dia kuat. Kau tidur saja, nanti saat sudah tiba aku bangunkan kamu," lanjut Rafa. "Temani," pinta Siska. "Iya, aku di sini," ucap Rafa langsung merebahkan tubuhnya diikuti Siska. Siska langsung memeluk Rafa. Rafa yang senang dengan tingkah Siska juga langsung memeluk Siska dan mengelus kepalanya dengan sayang, hingga tanpa sadar mereka berdua tertidur lelap. Bab 35. Saat akan tiba di negara tujuan, petugas mengetuk pintu membangunkan Rafa dan Siska. "Tuan muda, sebentar lagi akan tiba," ucap seseorang dari luar. Rafa yang mendengar langsung membuka matanya dan menjawabnya, "Ya." Ia langsung membangunkan Siska. "Siska, bangun, sebentar lagi tiba," ucap Rafa membangunkan Siska. Siska yang merasa terganggu langsung membuka matanya dan mendapati Rafa di hadapannya dengan wajah yang sangatlah dekat. "Bangun, hampir sampai," ucap Rafa dan ia mengucap bibir Siska sekilas lalu berdiri. Mencuri kesempatan di dalam kesempitan," kesal Siska. "Mau lagi?" "Enggak," jawab Siska cepat. Ia langsung merapikan jilbab dan pakaiannya yang sedikit lecek. Setelah Rafa dan Siska sampai di bandara tujuan, mereka sudah ditunggu oleh sopir yang ditugaskan untuk menjemput mereka. Namun saat Siska baru saja turun dari pesawat, ia merasakan mual dan pusing. Ia terus memegangi perutnya yang serasa diputar-putar. "Kau tak apa?" tanya Rafa melihat Siska mulai pucat kembali. Aku tak apa, hanya pusing dan mual. Mungkin karena mabuk perjalanan, dan aku tidak pernah naik pesawat sebelumnya," jawab Siska. "Baiklah, nanti di rumah sakit periksakan pada dokter," ucap Rafa merangkul Siska masuk ke dalam mobil. Mobil yang membawa Rafa dan Siska menuju rumah sakit melaju dengan kecepatan sedang. "Aku nanti harus bagaimana?" tanya Siska pada Rafa. "Bagaimana? Kenapa?" tanya Rafa. "Iya, pasti nanti di rumah sakit semua keluargamu di sana," ucap Siska. "Iya, benar juga, tapi sudahlah, mungkin ini saat yang tepat," batin Rafa. "Kau tidak perlu melakukan apapun, cukup diam saja, aku yang akan berbicara pada mereka," ucap Rafa. "Mau tetap ditutupi juga pasti akan terbongkar," lanjut Rafa. Aku mengerti." Sampai di rumah sakit, Rafa langsung masuk dan bertanya kepada resepsionis rumah sakit di mana kamar Audrey. "Kamar atas nama Audrey Vera Farah Queen." "Nona Audrey berada di kamar VVIP 01, lurus saja nanti mentok," ucap resepsionis. "Makasih,"
Rafa langsung berjalan bersama Siska menuju kamar yang dimaksud resepsionis. Sampai di depan pintunya, Rafa langsung membukanya dan masuk. Sedangkan Siska masih tertinggal di ambang pintu. Ia langsung masuk dengan sendirinya. "Balok," ucap Rafa langsung berlari mendekati Audrey dan melihat kondisinya. Lu nggak apa-apa? Kenapa lu? Siapa yang berani nabrak lu? Ngomong sama gue," ucap Rafa beruntun. Ia tak sadar bahwa semua anggota keluarganya sedang memandang Siska yang berdiri di depan pintu dengan menunduk. "Bang," ucap Audrey. "Iya, lu nggak apa-apa?" "Iya, gue nggak apa-apa. Yang sama lu siapa?" tanya Audrey menatap Siska. Rafa langsung berbalik dan menatap Siska yang masih berdiri di depan pintu. Ia langsung mendekat ke arah Siska dan menggandengnya masuk. "Ma, Pa, Dek, dia Siska istriku," ucap Rafa. "Hah?" Kaget semuanya mendengar penuturan Rafa. "Bapak, Ibu tolong tenang, ini rumah sakit," ucap suster yang melintas. "Anda diam," ucap Elis. Suster tersebut langsung pergi begitu saja. "Kalau bercanda jangan gitu lu," ucap Ara tak percaya. "Iye lu, ntar kagak dapat istri baru tau rasa," ucap Dion. "Kalau bercanda bilang-bilang dong, biar gue ntar ikutan," imbuh Arka menimpali. "Ada muka gue bercanda?" tanya Rafa serius. Arka, Dion, dan Ara langsung menggelengkan kepalanya melihat wajah serius Rafa. "Ma, Pa, maafin Rafa. Rafa nggak ngasih tahu kalian dulu, karena ini juga di luar kendali Rafa," ucap Rafa menunduk. Ia tak berani menatap mata kedua orang tuanya. "Om, Tante, saya bisa jelaskan semuanya. Rafa sebenarnya terpaksa menikahi saya karena kesalahan yang saya lakukan. Rafa malam itu menolong saya dari para preman dan mengantarkan saya kembali ke pesantren. Namun kami malah dinikahkan secara paksa," ucap Siska mencoba menjelaskan. Austin maju ke hadapan Rafa dengan tangan yang sudah dilayangkan hendak mendarat ke pipi Rafa. Rafa, Siska, dan Audrey langsung menutup matanya. Tidak, Austin bukan menampar Rafa, malahan ia memeluk Rafa dengan senang hati. Rafa sungguh terkejut dengan apa yang dilakukan Austin. Ia mulanya berpikir bahwa Austin akan memarahinya habis-habisan. Wah, udah gede ya anak papa, udah punya istri," ucap Austin melepaskan pelukannya. Rafa langsung menatap Austin melongo, tak mengerti dengan pemikiran Austin. Papa nggak marah? Papa nggak bercanda kan?" tanya Rafa. "Heh, bodoh, mana mungkin aku marah. Kau memilih menantu yang tepat untukku, bukan cabai di pinggir jalan," ucap Austin. Rafa langsung bernafas lega mendengar ucapan sang ayah. Kini Elis mendekati Siska yang masih terdiam. "Kemarilah sayang," ucap Elis lembut. Siska langsung melihat ke arah Rafa dengan Rafa yang langsung mengangguki. "Bagaimana perjalananmu?" tanya Elis. "Baik Tante." "Eits, kok Tante? Mama," ucap Elis. "Iya Ma," ucap Siska tersenyum. "Sudah berapa lama kalian menikah?" tanya Austin. "Belum lama," jawab Rafa. "Oh ya, aku sampai belum tahu nama menantuku," ucap Austin. "Siapa namamu menantu?" lanjut Austin bertanya pada Siska. "Francisca Alvaleria, Pa," jawab Siska. "Kau ini sangat bodoh sekali, punya istri tidak memberitahuku. Istri cantik begini disembunyikan," ucap Elis tak terima. "Maaf Ma, Rafa awalnya takut buat jelasin, tapi Rafa coba aja. Pas waktu Rafa udah siap, kalian malah udah tidur, gak jadi deh," jelas Rafa. Sudah, tidak masalah. Yang penting sekarang aku punya menantu," ucap Austin senang. Siska yang mendengar juga senang. Ia merasa disayangi dan dicintai seperti orang tua sendiri. "Kenalin, gue Ara, sepupu Rafa. Gue Dion, sepupunya juga. Gue Arka, sama kayak mereka berdua." "Siska," ucap Siska tersenyum. Elis merasa bahwa Siska sedang tidak baik. Ia langsung bertanya pada Siska. "Kenapa kau pucat sayang?" tanya Elis. Tidak Ma, hanya mabuk perjalanan. Istirahat sebentar nanti sembuh sendiri," ucap Siska. "Baiklah." "Oke, gue dilupain," ucap Audrey merasa cemburu. "Kau ini bisa-bisanya cemburu sama kakak ipar sendiri," ejek Mike. Mike adalah kekasih Audrey yang akan menjadi adik ipar Rafa. "Heh, kau ini harusnya mendukungku," ucap Audrey ngambek. "Hayo lo, ngambek anak orang," ucap Ara mengejek Mike.
jangan ikut-ikut, runyam entar, ucap Dion menyenggol lengan Ara. Iye. Kakak ipar, sini, panggil Audrey pada Siska. Siska langsung mendekat. Mike langsung mempersilahkan Siska duduk. Duduk kak. Iya, makasih. Gimana kamu? Baik, tanya Siska. Baik dong, apalagi sekarang gue punya kakak ipar, ucap Audrey. Semoga gak gesrek kayak dia, lanjut Audrey menunjuk Rafa. Kamu bisa aja, ucap Siska tertawa kecil. Kak, udah tahu Audrey belum? Bisik Audrey pada Siska. Iya, udah kok, semuanya dikasih tahu sama Rafa. Ya udah deh, bagus kalau gitu, gak kaget entar, balas Audrey tersenyum. Oh ya, ini kak, kenalin dia Mike, lanjut Audrey menunjuk Mike. Udah tahu juga kok, ucap Siska. Abang, lu gibahin gue mulu ya di sana, tanya Audrey kesal karena Siska sudah mengetahui semua tentang dirinya. Emang, ejek Rafa. Dasar penggibah, kesal Audrey. Siapa yang udah nabrak elu? Tanya Rafa mengalihkan topik. Anu, gue lihat mobilnya, tapi gak terlalu yakin juga sih, ucap Mike. Siapa? Tanya Rafa hendak marah, namun ia langsung mengingat bahwa ia sudah berjanji pada Siska tidak akan membunuh orang lagi. Dek, gue udah janji gak akan bunuh orang, gimana dong? Lu aja ya, batin Rafa yang hanya didengar oleh Audrey dan Ellis. Ellis yang mendengar langsung membalas batinan Rafa. Tobat ejek Ellis. Audrey langsung tertawa ngakak, membuat bingung semua orang terutama Mike dan Siska. Lu kenapa? Tanya Mike. Ada yang tobat, jawab Audrey lalu tertawa ngakak. Aduh. Rintik Audrey memegangi kepalanya yang masih diperban. Kenapa? Sakit ya? Gue panggilin dokter, ucap Mike khawatir. Enggak perlu, tolak Audrey cepat. Makan tuh, enak kan? Makanya jangan ngecengin orang mulu kerjaan lu, balok, ucap Rafa. Austin, Ara, Dion, dan Arka langsung mengerti hal apa yang ditertawakan oleh Audrey. Oh, jadi elu yang diejek tadi, ucap Arka. Dre, dia? Tanya Ara dengan wajah serius. Dalam Audrey mengiyakan. Oke, urusan itu biar gue yang urus, ucap Ara. Lu berdua ikut gue, ucap Ara pada Dion dan Arka. Siap, kompak Dion dan Arka. Jangan lu ambil semua, sisain buat gue, ucap Audrey sedikit berteriak. Gak janji, teriak balik Ara. Dia hilang, lu juga hilang, ancam Audrey. Ara dan kawan-kawan langsung berhenti. Ya Queen, kompak Ara, Dion, dan Arka takut. Mereka bertiga langsung pergi dari ruangan Audrey. Lu tahu dek, siapa? Tanya Rafa. Kepo lu, gue kasih tahu juga lu kagak bakal tahu, ucap Audrey. Siapa? Tanya Mike. Desi, jawab Audrey. Hah? Gila tuh orang, ucap Mike.